Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Agustina Lianjiani dengan NIM akhir 044 Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan mengunduh data untuk membuat peta. Yang pertama itu ke unduh data, kemudian ke data RBI per wilayah. Habis itu cari lokasinya. Ini lokasinya itu Simeu Lewu. Ini dipencet. Terus ada titik ungunya. Dipencet. Terus diunduh. Dan masih proses. Nah, habis itu datanya itu diekstrak. Sudah ada. Nah, itu adalah untuk yang unduh data. Dilanjut ke step berikutnya itu diolah di ArcGIS. Selanjutnya itu di ArcGIS tuh plus tekan yang add data. Habis itu pilih yang connect folder. Dan dipilih dokumen yang sudah diunduh sesuai yang ada di jurnal. Ini lokasinya dipencet, terus oke. Terus yang kabupaten Simeunya itu di add, terus yang GDP di add, kemudian ke batas wilayah dan pilih yang kabupaten kota, kemudian di add. Kemudian di zoom wilayahnya. Lalu pilih katalog, kemudian ke katalog. Itu foldernya itu di yang kabupaten yang itunya tuh dipencet, diklik kanan, habis itu ke new, lalu bikin folder baru dinamai shapefile. Katalog lagi, habis itu shapefile-nya itu diklik kanan, ke new, terus ke shapefile. Ini diganti jadi nama si pulaunya, Pulau Simeulue. Kemudian pilih yang itu, oke. Lanjut ke katalog lagi, terus shapefile-nya di klik kanan new, buat shapefile baru. Ini untuk si zona inti. Pilih yang polygon. Ini sama seperti tadi, itu pakai yang WGS ini. Oke. Shapefile lagi. Shapefile. Kemudian ini untuk zona perikanan berkelanjutan. Itu jadi polygon. Ini sama. Oke. Shapefile, terus klik kanan lagi, terus ke new, shapefile. Ini zona rehabilitasi. Polygon sama seperti tadi. Oke. Terus bikin lagi shapefile. Ini untuk zona lainnya. Polygon
WGS ini. Oke. Oke. Kemudian customize ke toolbar dan editor. Karena udah ada jadi langsung aja. Editor itu start editing. Ini pilih yang pulau Simeulue. Terus continue. Terus pulau Simeulue yang di create feature-nya diklik dan titiknya itu ditaruh di tengah-tengah. Terus sudah save edit dan stop editing. Kemudian start editing lagi. Ini pilih yang zona bebas, tapi saya pilihnya zona inti. Oke. Continue. Terus zona intinya itu dipencet, diklik. Kemudian dipilih. Untuk zona intinya itu terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah bagian pertama. Dan jika sudah, yang merah itu diklik 2 kali dan jadi. Lanjut ke yang bagian zona inti lainnya. Zona intinya dipencet lagi, habis itu dicari titiknya dari situ ke sini. Kemudian dibuat titik-titik sampai ujung, dan ini saya skip untuk menghemat memori. Nah, jika sudah sampai itu ditekan 2 kali juga. Ini untuk bagian wilayah keduanya maksudnya, di zona inti. Kemudian ini juga masih zona inti, dipencet lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Karena aku kemarin belum banget saya bikin. Dia udah ada topik belum? Belum. Oke, all that. Bisa nggak? Ikut babi sih. Yuk. Lagi basah ini. Masih ada nggak? Masih ada. Tadi error. Nah, yuk. Ya coding lagi error. Saya tuh belum bisa berarti. Wah, ya coding tuh berat jadi nanti lanjutin sampai sana sebentar. Nah, jika sudah semuanya, itu nanti seperti tadi. Ini zona inti yang ketiga. Kemudian terdapat pula zona inti di wilayah ini. Itu caranya masih sama seperti yang tadi. Zona inti diklik, kemudian dipilih sesuai dengan
yang ada di jurnal. Dan ini adalah zona inti pada bagian yang ketiga, ke wilayah zona inti yang ke 4 maksudnya. Kemudian di save. Habis itu lanjut ke zona lainnya, itu yang ini ada zona perikanan berkelanjutan, yaitu dimulai dari sini, kemudian ikuti yang ada di jurnal. Ini jurnal yang kamu dan diikuti nah ini diituin terus pokoknya, karena ini cukup banyak jadinya saya pause supaya tidak menghabiskan banyak memorinya. Sebagian sudah saya ituin tadi, jadi tinggal diselesaikan. Kemudian itu wilayah zona perikanan berkelanjutan, di save, kemudian di stop. Lalu start editing lagi. Ini dipilih zona, ini saya pilih zona rehabilitasi. Ditunggu. Kemudian di continue. Zona rehabilitasinya ditekan dan dibuat sama seperti tadi, sesuai jurnal acuan. Zona rehabilitasi ini juga terdiri dari beberapa wilayah atau bagian. Yang pertama itu ada di sekitar sini. Jika sudah diklik 2 kali, itu zona rehabilitasi yang pertama. Selanjutnya ada lagi zona rehabilitasi di sekitar wilayah ini, dan dilakukan garis yang sama seperti yang sebelumnya. Kemudian diklik 2 kali, dan itu zona yang kedua. Lanjut zona rehabilitasi yang ketiga, itu di sekitar wilayah ini.
Nah, jika sudah sama seperti tadi diklik 2 dan itu adalah zona rehabilitasi yang ketiga. Selanjutnya itu masih terdapat zona rehabilitasi itu di wilayah ini. Kita klik dan dilakukan halnya sama seperti tadi. Kemudian diklik 2 kali dan ini adalah zona rehabilitasi yang keempat. Selanjutnya itu di save dan lanjut ke zona selanjutnya, itu zona lainnya. Sama seperti zona sebelumnya, zona lainnya juga memiliki beberapa bagian. Dia dari sini
Ini wilayah zona lainnya yang pertama, dan dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah zona lainnya yang pertama. Lanjut ke zona lainnya yang kedua. Itu ada di sekitar sini. Kemudian pencet dua kali. Kemudian di sini lanjut pada zona lainnya itu yang bagian 3 itu di wilayah sekitar sini, dan dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian di save, lalu di stop editing. Jadi wilayah seperti ini. Selanjutnya yaitu kemudian pada pulau ini itu di klik kanan, kemudian ke open attributable. Di sini pilih yang table option, kemudian ke yang add field, ditulis name, terus ke teks, oke. Disilang saja. Habis itu ke editor, start editing, terus pilih pulau sim itu, oke. Continue, klik kanan, open attribute table, terus ini name, pada bagian name itu ditulis nama pulaunya. Kemudian editor, save, dan stop editing. Lalu untuk mengeceknya bisa klik kanan, open attribute table, lalu dan sudah terlihat bahwa sudah ada datanya. Lanjut ke bagian properti. Kemudian ke bagian simbolnya bisa diganti sesuai keinginan. Kemudian oke. Lalu ke label, itu di checklist, habis itu pilih name. Ini sesuai kebutuhan saja. Jika sudah di apply, kemudian oke. Kemudian sudah muncul pulaunya. Habis itu ke yang ini, mohon maaf, tunggu sebentar.
kemudian ke add base map, dan dipilih yang imagery, terus di add, ditunggu. Nah, jika sudah jadi seperti ini, selanjutnya itu ke bagian customize, lalu toolbar, efek. Nah, ini tiap zonanya itu bisa diatur transparansinya seperti itu. Ke transparansinya, habis itu juga zona-zona lainnya, zona inti juga ini bisa disesuaikan saja. Terus zona rehabilitasi juga bisa dikurangi. Lanjut ke zona lainnya. Kemudian untuk pulau-nya juga, bukan. Kemudian di administrasi ini juga bisa di sedikit transparansi. Nah, jika sudah itu seperti ini. Kemudian untuk supaya bisa membedakan warnanya itu bisa diubah. Kemudian untuk warnanya itu bisa diubah sesuai keinginan selera masing-masing. Habis itu zona rehabilitasi warna hijau. Habis itu zona yang perikanan tangkap ini warna biru. Jadilah seperti ini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, jika sudah, ke file, terus ke pack and print setup. Nah, ini bagian kertasnya itu A4. Habis itu untuk orientasinya itu yang landscape. Oke, sudah. Oke. Ditunggu beberapa saat. Oh iya, dipencet yang layout view. Kemudian petanya bisa disesuaikan seperti layout. Dapat diubah-ubah. Dapat diubah sesuai layoutnya.
Kemudian ke bagian customize, lalu ke toolbar, pilih yang draw. Habis itu pilih yang rektangular. Yang rektangular itu lalu disesuaikan untuk melayout petanya. Kemudian diklik kanan ke bagian properti, itunya diganti warna no color. Apply, oke. Dan ini disalin sebanyak 5 kali, sebanyak 5 layoutan, dan disesuaikan sebanyak 5 kotakan. Di copy lagi. Kemudian ke yang teks dan diklik untuk namanya itu diganti jadi peta zonasi Pulau Simeulue. Gimana cara nambahin ininya? Jika sudah, itu disesuaikan, kemudian di klik kanan, kemudian ke change symbol, fontnya itu diganti menjadi Times New Roman, size-nya 14, dan di bold. Oke, apply, oke. Kemudian disesuaikan lagi. Selanjutnya itu ke insert, tambah gambar picture, lalu masukkan logo Universitas Diponegoro yang telah diunduh dan disesuaikan. Jika sudah, ini bagian ini ditulis dengan nama NIM.
center, simbolnya juga sama seperti tadi. Tapi size-nya 12 dan tidak usah di bold. Oke, apply. Dan nama namenya disesuaikan. Kemudian dirapikan lagi layoutnya. Mohon maaf. Lanjut, ini bisa dirapi-rapikan lagi. Kemudian ke bagian insert dan ke north row. Pilih yang 8. Oke. Jadi disesuaikan. Lanjut ke insert, terus ke scale bar. Pilih yang alternatif 2. Oke. Dan disesuaikan lagi. Kemudian klik kanan ke properti dan bagian milnya itu diganti ke kilometer. Ini above center. Oke. Dan disesuaikan kembali. Habis itu kemudian ke insert lagi dan ke scale text. Ini pilih yang paling atas itu, lalu ke properties. Pilih yang absolutnya, habis itu diganti jadi cm, yang bawah diganti jadi kilometer. Sama dengan untuk cm itu diganti jadi cm dan kilometernya itu diganti jadi km. Terus sudah apply. Oke. Lalu disesuaikan kembali. Kemudian lanjut ke insert, terus ke menu yang legend. Itu semua dikarahin ke kiri, pulau taruh ke kanan, zona inti ke kanan, habis itu zona perikanan berkelanjutan kanan, zona rehabilitasi, dan zona lainnya. Kemudian di next. Ini diganti sesuai keinginan. Saya pilihnya Times New Roman. Size nya samain aja. Untuk ini ditambahin legenda, tulisannya legenda. Finish. Lalu disesuaikan kembali. Disesuaikan.
apa gitu. Itu di copy paste, terus klik kanan properti, ganti tulisannya jadi insert peta. Kemudian ke apply. Oke. Selanjutnya ke insert data yang itu, dan disesuaikan. Habis itu diklik kanan dan add data. Ini dipilih yang di bagian SHP kabupaten. Yang ini dipilih lagi, klik dua kali, pilih yang ini, terus add. Setelah itu diklik kanan, lalu ke bagian properti. Ini simbol koordinatnya pilih yang 48S, lalu layernya dimasukkan ke kanan, lalu pilih menu grid, apply dulu. Habis itu ke grid, new grid, kemudian di next saja sampai finish. Jika sudah, ke properti, ke label, ini diganti jadi Arial Black size 8, kemudian pilih yang left and right, apply, oke, apply, oke. Nah, jika sudah, itu tinggal disesuaikan saja. Ininya tuh di zoom sesuai wilayah dari ininya. Ini pilih yang ini, terus di zoom sampai yang di titik merahnya itu, dan disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Disesuaikan saja. Jika sudah, klik kanan, terus yang zoom to wallpaper. Nah, ini kan gridnya ini menghilang nih. Nah, itu kita kasih grid lagi itu di properti, terus ke bagian grid, new grid, terus seperti tadi di next sampai finish, apply, oke. Oh ya, ini juga disesuaikan buat propertinya, grid, terus ke properti, critical 1 ke properti, dan disesuaikan seperti yang tadi. Apply, oke, apply, oke. Dan jika sudah, disesuaikan lagi. Jika sudah, ini bisa disesuaikan lagi agar sesuai. Habis itu ini di copy paste lagi, taruh ke bawah. Itu di copy paste, klik kanan ke properti, dan diganti jadi sumber peta. Kemudian apply, oke. Lanjut copy paste, ini klik kanan, properti, kemudian tulis 1, peta RBI wilayah.
kedua, peta SHP wilayah. Ini di change simbol supaya tidak bold dan size-nya lebih kecil, 12 saja. Kemudian oke, dan disesuaikan. Nah, jika sudah, untuk peta besarnya kita juga bisa dipakein di grid, itu dengan masukin klik kanan, kemudian properti, terus new grid, terus next sampai finish. Kemudian ke properti, dan ini formatnya sama seperti yang tadi. Kemudian apply, kemudian ini bisa sedikit diakali supaya tidak terlalu menumpuk untuk gridnya. Sudah agak bagus, ini bisa dirapikan lagi. Nah, ini hasil akhir, dan disesuaikan kembali supaya tidak melebihi dari layoutnya. Jika sudah, bisa disimpan ke file, kemudian export map. Kemudian diganti namanya dengan bebas, tapi saya ganti jadi nama name kelas. Kemudian saya tambahin pulau yang saya gunakan, kemudian di save, dan sudah selesai. Kemudian untuk ininya itu bisa di save as, dan disesuaikan saja namanya. Save. Nah, sekian video olah data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.